Brand ini bakalan bikin Poco ketar-ketir terus. Gimana enggak coba? Harga murah tapi bisa kasih performa yang lebih bagus dibanding smartphone lain di kelasnya. Makanya, nih dia sekarang mau ngasih tahu 7 HP Infinix dan Tecno terbaik tahun 2023 ini. Tonton videonya sampai habis ya, jangan di-skip juga iklannya. Di daftar pertama ada Tecno Pova Neo 3 yang jadi penerus dari Tecno Pova Neo 2 dan membawa beberapa peningkatan mulai dari segi performa, desain, dan juga RAM. Untuk bagian desainnya, ngasih kesan futuristik yang cukup unik untuk kelas smartphone entry level. Tecno Pova Neo 3 ini membawa kesan seperti layaknya smartphone gaming yang terinspirasi dari karakter fiksi ilmiah, yaitu robot mecha. Bobotnya sendiri bisa dikatakan masih cukup ringan, hanya 227 gram. Untuk bagian depannya, Pova Neo 3 diberikan layar IPS LCD seluas 6,82 inci dengan resolusi HD+ atau 1640 x 720 pixel. Refresh rate-nya pun sudah 90 Hz dengan tingkat kerapatan warna 263 ppi. Harga terjangkau, makanya Tecno Pova Neo 3 sudah dibekali sama chipset MediaTek Helio G85 ditambah RAM 4GB dan ROM 128GB. Tecno juga selalu dikenal sebagai smartphone dengan spesifikasi tinggi dan harga terjangkau. Makanya, Tecno Pova Neo 3 sudah dibekali sama chipset MediaTek Helio G85 ditambah RAM 4GB dan ROM 128GB. Selain itu juga ada fitur Extended RAM sehingga bisa mendapatkan total RAM 8GB. Nah, kalau di bagian kamera juga udah dilengkapi sama dual rear kamera 16MP yang disertai LED flash. Sedangkan untuk kamera depannya ada kamera depan 8MP dengan LED flash. HP 1 jutaan punya RAM 8GB dan bisa buat gaming. Buat kamu yang tertarik buat cek spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini. Dan di daftar kedua ada Infinix Note 30. Smartphone satu ini pernah di-review Bang Bewok loh. Kalau belum nonton, klik di pojok kanan atas ya. Kalau kata Bang Bewok sih, ada 20 kekurangan dan kelebihan dari smartphone kelas 2 jutaan ini. Nih dia mau ngasih tahu beberapa aja ya. Kelebihan pertama ada di bagian layarnya. Berkat layar IPS seluas 6,78 inci dengan resolusi Full HD+ dan resolusi 120Hz-nya, Infinix Note 30 masuk jadi salah satu smartphone 2 jutaan terbaik menurut Pricebook. Warnanya cukup keluar, scrolling juga smooth karena refresh rate-nya yang tinggi. Meskipun ya harus tetap diakui kalau pixel density dari layarnya emang agak kurang ya, karena ukuran layarnya yang terbilang cukup besar. Terus speaker dari smartphone ini juga udah stereo dan bekerja sama dengan JBL. Waktu itu sih dikira gimmick sama Bang Bewok, ternyata pas dicoba suaranya enak banget guys. Gak kayak HP 2 jutaan lain di luar sana. Fitur lain yang Bang Bewok highlight dari HP ini adalah kemampuan recording videonya yang bisa merekam video 1080 pixel 60fps di kedua kameranya, dimana jarang banget ya untuk kategori HP 2 jutaan bisa kayak gini. Bahkan di harga 3 jutaan pun masih jarang nemuin HP yang bisa rekam video 1080 pixel 60fps di kamera depannya. Nah, buat kalian yang kepo sama kekurangan dan kelebihan lainnya, mending tonton video reviewnya langsung ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Next ada Tecno Pova 5 Pro 5G yang mana pasti menggunakan chipset 5G yaitu Dimensity 6080 yang ngasih performa cukup kenceng buat HP kelas 2 jutaan. Sedangkan untuk bagian layar udah punya ukuran 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz. Resolusinya pun juga udah FHD+ 2460 x 1080 pixel. Tapi sayangnya doi cuma pakai panel layar IPS. Padahal di Pova 4 Pro dulu sudah pakai panel AMOLED. Tapi walau sekarang cuma pakai IPS bukan berarti jelek ya guys. Justru kalau tudingnya pas, layar jenis IPS masih mampu memberikan kualitas tampilan yang memuaskan. Apalagi sekarang refresh rate-nya 120Hz, mirip sama saudaranya. Dan juga Tecno Pova Neo 3, kalau smartphone ini juga pakai desain dengan konsep mecha design yang dilengkapi dengan turbo light supaya ngasih kesan yang keren. Bang Bewok juga udah nge-review smartphone ini loh guys, dan nyobain gaming test pakai smartphone ini. Waktu nyobain main PUBG di Tecno Pova 5 Pro ini bisa ngebuka settingan grafis Smooth Ultra dan HD High dengan FPS yang cukup baik. Bahkan untuk main Genshin Impact sekalipun, Pova 5 Pro masih cukup lancar dimainkan dengan rata-rata 41 FPS di mode settingan low 30 FPS. Buat yang tertarik, harga terupdate-nya ada di scene berikut ya.
Nah, sekarang kita ke saudaranya dari POVA 5 Pro, yaitu POVA 5 aja. Bacanya gimana sih? POVA 5 aja atau reguler yang benar? Pasti kalian tahu kan maksudnya ini dia apa? Jadi, smartphone ini juga udah direview sama Bang Bewok barengan dengan POVA 5 Pro. Nah, perbedaan kedua smartphone ini terletak di bagian chipsetnya, yang mana POVA 5 reguler ini pakai MediaTek Helio G99. Walau pakai Helio G99, tapi hasil Antutu benchmarknya nggak terlalu beda jauh dari si Dimensity 6080 kok. Perbedaan kedua ada di baterai dan pengisian dayanya, yang mana Tecno POVA 5 sudah pakai kapasitas 6000 mAh dan POVA 5 Pro cuma pakai 5000 mAh. Tapi untuk pengecasannya, POVA 5 hanya dikasih 45 watt fast charging, sedangkan POVA 5 Pro pakai 68 watt ultra fast charge. Menarik ya, ada kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing smartphone ini. Nah, buat yang tahu detailnya, jangan lupa nonton reviewnya ya. Dan berikut spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya. Lanjut, masih dari brand Tecno, yang mana doi jadi seri tertinggi dari Camon 20 series. Yap, ini dia Tecno Camon 20 Premier 5G, yang mana doi jadi smartphone paling mahal di video kali ini, dan terbaik dari Tecno di video kali ini. Dibanderol dengan harga 6 jutaan waktu awal rilis, smartphone ini ngasih spek dan fitur kamera yang cukup oke banget loh guys. Seperti kamera utamanya punya resolusi 50 megapiksel dan udah ada wide-nya juga. Terus ada secondary kamera 108 megapiksel ultra wide kamera dan depth kamera 2 megapiksel sebagai kamera ketiganya. Selain sensor kamera yang dikasih cukup gede guys, ada hal menarik lain nih di Tecno Camon 20 Premier 5G ini. Yaitu udah pakai teknologi sensor Shift OIS. Jadi Shift sensor itu kayak teknologi stabilisasi yang ada di kamera DSLR ya, tapi sekarang udah diadopsi di smartphone. Sampai sejauh ini sih, seinget media yang pakai teknologi Shift Sensor OIS cuma Tecno dan iPhone aja ya. Dan ada hal yang cukup menarik, yaitu memori internal yang dibawa udah gede banget, yaitu 512 GB. Smartphone lain di kelasnya sih nggak ada yang ngasih memori internal segede itu guys. Nah makanya, kalau penasaran sama detail dari setiap spek dan fiturnya, kamu bisa klik di pojok kanan atas ya. Berikut spesifikasi dan harga terupdate. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, ini dia mau ingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Nah ini dia smartphone terbaik dari Infinix tahun ini sejauh ini guys, yaitu Infinix GT 10 Pro 5G, yang mana doi udah pakai Dimensity 8050, RAM 8GB dan kamera utama 108 megapiksel. Layarnya juga udah pakai panel AMOLED 120Hz, dan yang bikin gregetnya lagi harganya cuma 3,3 jutaan aja. Makanya doi bikin Poco dan Redmi ketar-ketir. Pas Bang Bewok nyoba cek settingan grafisnya di game PUBG, Infinix GT 10 Pro 5G bisa ngebuka settingan smooth 90fps dan HDR Ultra. Coba deh bayangin, HP 3 jutaan tapi rasanya flagship gini, ngeri. Dan untuk harga terupdate ya ada di scene berikut ya. Sekalian nih dia pamit, bye!